Sebenarnya benar. Memang kalau kita itu sandwich generation seandainya ya, di mana kita harus membiayai orang tua dan harus pastinya membiayai anak, ya. Kita akan selalu untuk maju. PR pemerintah di sini itu juga gede. Pertama gini, kesadaran rakyat Indonesia terhadap literasi keuangan ini masih sangat rendah. Mau gak lah kita itu dipaksa untuk nabung dana pensiun. Kan kalau kita dipaksa gitu kan kita pasti ngerasa aduh gak adil. Kalau di luar negeri itu bisa loh. Orang itu dipaksa sampai 20% dari income untuk dana pensiun. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Yang saya Hartono. Kali ini kita coba jawab lah, ada beberapa pertanyaan. Betul. Teman-teman, terutama dari video yang terakhir kita bahas tentang kerjaan. Oke. Judulnya itu kerja di Indonesia lebih bahagia. Gitu. Tapi tanya apakah lebih bahagia? Gitu. Belum tentu. Gitu. Nah, jadi ada timbul beberapa pertanyaan lah. Jadi kayaknya menarik nih untuk kita bahas. Nah, jadi yang pertama ini dari Kitty M Block. Nah, jadi pertanyaannya itu, sebenarnya yang ideal di Indonesia bila pegawai tidak kena pola ekonomi sandwich dan middle income trap. Nah, entah kapan lah pemerintah RI peduli dengan masalah generasi ekonomi sandwich dan middle income trap. Oke. Nah, jadi kalau sebenarnya kan ekonomi sandwich itu buat teman-teman yang mungkin belum familiar, itu tuh artinya kayak misal ada orang tua lalu dia juga harus biayain anak dan juga orang tua dia lagi. Jadi ayah ibu harus biayain untuk kakek nenek dan juga anak. Nah, itu yang dimaksud dengan ekonomi sandwich. Jadi dia ya kayak kejepit gitu loh. Nah, jadi dia susah untuk bertumbuh. Nah, sejalan dengan middle income trap. Jadi middle income trap ya kurang lebih juga sama sih ya, maksudnya dengan penghasilan yang cenderung segitu aja gitu. Jadi susah untuk naik ke atas tapi juga nggak bisa kaya gitu. Tapi ya udah segini-segini aja gitu. Betul. Nah, menurut lu gimana soal ini? Sebenarnya benar. Memang kalau kita itu sandwich generation seandainya ya, di mana kita harus membiayai orang tua dan harus pastinya membiayai anak, ya. Kita akan selalu untuk maju. Contoh lah, kita punya gaji 10 juta. Ya kita kan pasti biaya rumah udah jelas berapa juta. Terus nanti orang tua kita juga harus provide gitu. Ya itu pasti sulit gitu. Tetapi memang PR pemerintah di sini itu juga gede. Pertama gini, kesadaran rakyat Indonesia terhadap literasi keuangan ini masih sangat rendah. Mau gak lah kita itu dipaksa untuk nabung dana pensiun. Kan kalau kita dipaksa gitu kan kita pasti ngerasa aduh gak adil. Itu dari jam sostek gimana ya, jam sosteknya cuma berapa persen. Kalau di luar negeri itu bisa loh, orang itu dipaksa sampai 20% dari income untuk dana pensiun. Karena memang gaji mereka besar gitu. Betul. Contoh nih, kita punya income 5 juta. Kalau ambil 1 juta buat dana pensiun, siapa yang mau? Pasti kan bayangin aja 1 juta selama 30 tahun, 25 tahun gitu. Dan dikelola oleh pemerintah. Gitu. Biasa kan kalau di luar negeri kan banyak 401, CPF, banyak lah jenis-jenis dana-dana seperti itu gitu loh. Nah, cuman kalau di Indonesia ini sangat-sangat sulit diterapkan. Tetapi kalau seandainya kita tidak mau mewariskan sandwich generation ke generasi kita berikutnya, ke anak kita, ya kita sekarang mulai untuk menyiapkan dana pensiun. Atau mulai menyiapkan planning gimana nanti pensiunnya. Kondisinya memang kompleks sih. Kita agak sulit untuk membandingkan Indonesia dengan misal Singapura gitu loh, atau negara lain. Jadi memang paling yang memungkinkan untuk kita lakukan adalah mulai dari diri kita sih. Jadi kita juga perlu lebih awas tentang keuangan, kita belajar. Lalu apa yang perlu kita lakukan itu kita ya belajar dari diri kita dulu gitu loh. Baru kemungkinan besar ini bisa kita hindari gitu loh. Kalau sekarang nih katakan ada yang posisinya begini gitu. Sandwich generation. Dia harus cover keluarga dia, orang tua, anak. Katakan income-nya juga nggak pas-pasan. Nggak pas lah. Maksudnya nggak pas ya, tergantung orang ya. Mungkin ada yang 10 juta nggak pas, ada yang 100 juta juga nggak pas. Bener. Jadi nggak pasnya berapa ya masing-masing orang. Tapi menurut lo apa nih yang mungkin bisa dia lakukan gitu? Sebenarnya paling utama adalah mencari source of income tambahan.
itu udah salah satu-satunya jalan keluar, betul ya. Jadi kalau kita kerja, katakan kita kerja nih, orang tua kita di rumah nih, seandainya ya nih ya, kan orang tua kita nganggur nih di rumah. Kita harus cari tahu apa yang bisa diberdayakan untuk dikerjakan orang tua kita. Contoh, ambil contoh ya, buka warung kelontong di rumah. Ya di mana omsetnya gak usah gede-gede, mungkin sebulan nambah 1 juta 2 juta bersih juga udah bagus gitu. Nah jadi harus pintar memberdayakan gitu. Intinya itu ibaratnya kita itu ada keran air, ya gimana caranya kita itu nambah keran gitu loh. Jadi keran pemasukannya ini lebih banyak, jangan cuma keluar semua. Betul. Jadi yang masuknya ini bisa lebih banyak. Gitu. Betul. Memang nggak gampang, tapi kan tetap. Iya, tapi benar sih yang Hartono bilang, maksudnya kita melihat apa yang bisa dilakukan juga. Misal contoh, katakan ya misal orang tua, ada ibu misal bisa jaga anak. Iya. Ya itu mungkin bisa jadi opsional juga. Jadi ibu bisa. Jadi tetangga ya, atau mungkin ada siapa kendaraan pembayaran bulanan apa ya bisa juga gitu loh. Atau misal ibu jago masak. Betul. Ini nggak ada pekerjaan, mungkin bisa nih selain ngurusin rumah tangga, tapi juga bisa sekalian masak nih. Betul. Misal tetangga ada yang ngantor apa, siapin. Atau kita nawarin di kantor, kayak lu mau makan siang nggak? Ya orang tua, gua ada bikin menu nih, paket A, B, C, D. Ya. Ada yang mau pesen nggak? Maksudnya jangan malu lah, jangan malu juga gitu. Jadi maksudnya salah satu-satunya cara ya itu kita perbesar pemasukan, selain kita kecilin pengeluaran. Itu satu. Kedua, kalau seandainya dirasa pemasukannya sudah besar, tapi nggak pernah ada sisa, ya diketatin pengeluarannya. Contoh, kalau seandainya di rumah itu kita tahu nih banyak habisnya itu di hal-hal tertentu seperti ngutangin orang, ya nggak usah ngutangin orang lagi, atau seperti jajan yang enggak, GoFood atau pergi makan-makan, ya. Tapi kalau selama ini selalu permasalahan utamanya adalah kurang income. Jadi itu yang selalu jadi problem utama. Tapi kalau income-nya sudah dirasa sudah cukup dan juga pengeluarannya banyak gitu ya, menurut saya salah satu cara yang paling make sense yang bisa dilakukan itu tiap kali dapat langsung dipisahin. Nah itu sih salah satu cara yang bagus gitu. Maksudnya misalnya katakan gaji kita 30 juta. Tiap bulan kok kayaknya habis sisa 1-2 juta. Ya udah tiap masuk 10 juta beli emas aja. Iya. Misalnya lu gak akan gampang untuk lu jual gitu. Betul. Jadi itu cara maksa lu untuk nabung. Iya. Nah jadi kadang tuh memang kita perlu dipaksa gitu. Karena kalau gak dipaksa itu kita pasti males. Bener. Maksudnya gua juga ngerasain juga kadang kalau gak dipaksain dengan cara tertentu bisa juga ya udah taruh di rekening, ntar belanja ini habis. Tapi ya kalau dibeliin saham maka kan mau jual apa kan pasti lebih turun atau apa. Ya itu lagi yang beli sahamnya nyangkut sahamnya nyangkut harga 50. Jadi lu beli nggak bisa jual. Iya itu salah satu cara. Oke. Kita ke pertanyaan berikut. Ini dari Sartika Rahayu. Jadi kalau di Singapura atau negara maju lainnya ada regulasi nggak untuk batasi bisnis di UMKM supaya nggak berlebihan? Di Indonesia kan nggak dibatasi, jadi kalau orang buka bisnis A semuanya bisa buka bisnis A, kayak coffee shop lah, persaingannya ketat dan banyak yang gugur. Nah ini ya di Indonesia sih nggak bisa dipungkiri memang begitu sih. Betul. Hari ini apalagi mungkin di kota kayak Medan gitu ya, katanya persaingan bisnisnya kan sadis Bu. Misal kalau Medan lu buka toko kelontong nih di sini rame banget. Wah, gak lama sebelumnya buka dan dia berani jual harga lebih murah gitu. Iya, jual rugi pun berani gitu. Maksudnya persaingan bisnisnya sesadis itu. Iya. Nah, kalau contoh lah, kita ambil contoh Singapura. Nah, yang lu tahu apa nih, Hat? Sebenarnya kalau kita kan ini ngomongnya Singapura atau negara maju, kita ngomong Singapura aja lah ya. Sebenarnya di Indonesia tuh gak selalu hal seperti ini tuh jelek. Gak selalu. Jadi kalau seandainya kita sebagai pendatang baru, pernah lihat ya, ada orang buka coffee shop itu di komplek, di rumah. Jadi dia cerita, dia sering lihat orang jogging di depan rumah dia. Jadi orang tuh lalu-lalang jogging. Ini di dalam komplek, jogging lari pagi gitu. Di dalam komplek, di depan rumah dia mikir daripada gua nggak ngapa-ngapain, gua bukain aja tuh coffee shop.
di komplek dalam komplek. Mulailah orang lewat ditanya, Pak cobain kopinya, sampai rame akhirnya. Maksudnya itu loh enaknya Indonesia. Lu mau bisnis gak usah ribet, langsung aja lu buka, boleh bisnis gitu. Nah, tetapi pastinya persaingan jadi terlalu ketat. Tetapi percaya, persaingan yang ketat itu justru bagus. Dimana kalau saya persaingan ketat berarti ada marketnya. Jadi kita itu paling harus berstrategi aja. Gimana caranya marketnya itu kita tumbuhkan. Kita itu jadi pembeda di mana orang kenapa sih harus pilih kita. Satu. Kedua, di negara seperti Singapura itu gak segampang di Indonesia untuk jadi seorang UMKM. Di sana itu contoh nih, kita pengen buka nasi goreng tek-tek. Kalau di Indonesia apa gampang. Lu beli gerobak, lu ini buka, udah, lu buka di pinggir jalan. Nanti adalah setoran preman ini itu. Ya lu store-store sana sini aja, beres. Udah lu langsung bisa berwirausaha gitu. Tapi kalau seandainya di Malaysia itu, lu harus cari dulu, lu itu mau di food court yang mana. Gak bisa di pinggir jalan, Singapura sorry. Gak bisa di pinggir jalan asal-asal. Lu pasti harus cari dulu, lu mau food court yang mana. Itu satu. Kedua, kalau food courtnya yang sudah lama kan rame, pastinya akan lebih sulit untuk masuk karena orangnya udah full, waiting listnya juga panjang. Tapi kalau seandainya food courtnya sepi, memang lu gampang masuk, tapi ya gitu sepi, gitu ya. Jadi gak segampang itu. Setelah itu lo harus lulus health permit. Maksudnya lulus dari badan BPOM-nya mereka lah. Tapi badan BPOM-nya mereka itu gak seperti Indonesia. Di sana itu setiap berapa lama sekali dicek. Kalau seandainya makanan lu ternyata gak bersih. Iya. Apalagi kalau sekali ada dengar, wah ini kemarin gua makan di sini sakit perut. Waduh. Wah itu sih benar-benar bisa lu diinspeksi habis-habisan. Karir lu bisa kelar gitu. Betul. Kalau di Indonesia kayaknya ya udahlah. Kalau di Indonesia lu ngomong ke pemilih ngomong apa kan belum tentu dari tempat gua. Lu kan makan apa aja kan bukan cuma dari tempat gua. Nah, tapi kalau di sana polisinya benar-benar. Iya, ini maksudnya kalau sampai ada yang masuk rumah sakit atau laporin. Ternyata ini lu ngomong dari sini, wah masalahnya panjang. Bakal panjang. Dan biasanya ya kalau Singapura itu gak ada ampun. Lu health permit, lu gak lolos ya, lu kayaknya dikasih SP1, habis itu kayak kedua kali udah deh langsung tewas. Jadi orang takut banget. Begitu juga dengan izin tenaga kerja santai. Kalau di Indonesia kan ya kita sama-sama tahu lah, UMKM kan pasti banyak kan gaji juga gak seharusnya sesuai UMR. Bisa juga kita nego-nego gaji. Kalau di Singapura gak bisa. Orang tuh kalau seandainya mau kerja, gajinya harus sesuai standar. Kalau lu kasih di bawah standar, sekali kena, lu juga bisa bangkrut. Lu kena dendanya gila-gilaan, habis itu juga bangkrut. Jadi memang regulasi ini plus minus. Ada yang bisa bikin jadi kaku, tapi ada juga bisa jadi lebih fleksibel. Gitu. Iya, buktinya Indonesia, makanya sebenarnya sayang sekali ya kalau kita tinggal di Indonesia, kita gak mulai berwirausaha. Kita boleh lah berwirausaha kecil-kecilan tanpa modal. Bukan berarti gak kerja ya, kita kerja tapi maksudnya kita kerja sambil berwirausaha itu. Betul. Jadi sumber income kita itu bisa banyak. Terutama di masalah kita ini masih produktif. Betul. Contoh. Kita tahu nih, kita masuk kantor semuanya diwajibkan pakai card nih sekarang. Pakai card. Kita jual lah gantungan itunya kantornya, kita tanya pada mau beli gak? Gue Shopee banyak kita kita cari yang bagus ya, kita sekalian custom, jadi kan bisa custom tapi jangan nyetak di kantor. Custom habis itu nyetaknya di kantor. Bahaya maksudnya harus oportunis lah. Harus oportunis. Dimana kalau kita lihat ada kesempatan, dulu ada loh saudara gua, dia itu jual kotak makan siang ke teman-teman kantor dia, dan ternyata banyak banget yang beli. Kan dia kan kantor multinasional ya, jadi sampai ratusan yang beli. Maksudnya kan lumayan banget gitu loh. Kita mikir wah hebat juga gitu kan. Ya kira-kira gitulah ya. Lalu gua pernah dengar dari teman yang di Australia, katanya kalau buka misal contoh coffee shop gitu ya, jadi kita biasa ada setel lagu dong. Lagunya aja kena biaya loh itu. Royal TV misal nih kita pasang Spotify ya, yang lain dari Spotify itu akan kena biaya. Kayak misal per bulan $80 apa berapa gitu, gue lupa sih. Tapi intinya dia bilang ke gue tuh kalau pasang lagunya apa itu ntar kena biaya.
Makanya kita sekarang mau pasang di, misalnya kita bikin kafe, bikin restoran, nyalain aja. Lainnya gitu. Ya tapi satu sisi yang emang untuk para artis atau musisi lagunya ya lebih menguntungkan mungkin. Ya. Lebih banyak. Lebih dihargai. Lebih dihargai betul. Nah berikut nih, ini ada pertanyaan dari aku siapa WKWK. Nah, jadi pertanyaannya itu mungkin ini maksudnya aku siapa WKWK. Oh, aku siapa sih gitu. Iya. Nah, jadi intinya pertanyaannya itu menurut akun ini sebenarnya ini dari pertanyaan di video Afrika ya. Jadi di Indonesia ini juga sebenarnya banyak dalangnya nih. Maksudnya orang punya kepentingan. Betul. Bikin masyarakat Indonesia tuh jadi nggak maju-maju belah gitu loh. Nah, jadi kira-kira solusinya apa nih bisa memperkuat Indonesia dari segi ekonomi, sosial, pendidikan, baik dari pemerintah atau masyarakat? Penasaran, coba kali kau bahas. Sebenarnya gini, tidak ada seperti yang sering kita dengar ya, tidak ada satu negara maju pun yang suka dengan Indonesia jadi negara maju. Tidak ada. Jadi ini yang harus kita camkan. Kenapa? Karena kalau sebenarnya negara kita maju, banyak yang mereka eksploitasi itu udah gak bisa eksploitasi. Ini kita ambil contoh aja lah. Kita sebagai pedagang, kita selama ini kita beli karet sama petani karet. Habis itu kita jual lagi ke mereka dalam bentuk ban. Cuannya gila-gilaan. Gitu. Terus masa iya lu pengen petaninya itu maju? Kalau petaninya bisa bikin ban sendiri, kita makan apa? Udah gak ngapa-ngapain lagi dong. Ataupun kita belilah minyak kelapa sawit. Kita beli kelapa sawit, kita suling jadi minyak goreng, kita jual lagi ke mereka. Kita belinya sekilo 10.000, habis kita suling kita jual lagi 20.000. Double cuan kita. Mereka mati-matian bikin itu. Apa iya kita pengen mereka itu maju? Sorry, dunia ini memang kayak gitu. Memang kejam. Semua negara maju, gak ada yang mau Indonesia itu maju gitu. Nah, caranya gimana? Simple. Bikinlah isu agama, isu politik, isu sosial gitu ya. Terus bikinlah mitos-mitos seperti pertambangan ini banyak setannya apa. Maksudnya segala macam cara lah mereka lakukan biar kita itu gak maju-maju. Gitu. Kalau katanya udah banyak intel di Indonesia. Iya. Intel dari luar negeri gitu. Berarti kita dihubungin siapa intel. Katanya. Kita tidak tahu. Tapi memang itu sangat make sense. Dan kita juga bisa lihat lah banyak isu-isu itu sebenarnya kalau kita lihat tuh kayak ini mah cuman karena kita pengen maju aja. Contoh isu nikel. Kita mau hilirisasi, bagus dong sebenarnya isunya ini. Ya kan gak ada yang salah. Kita dari jual, seperti yang gue bilang, daripada kita jual karet ke mereka, mereka jadiin ban, mending kita jual bannya langsung. Nggak salah dong sebenarnya. Tapi yang biasa jual ban ke kita gak suka. Nah, bikinlah isu bahwa ini tuh makan korban lah, ekonomi agak adil lah, tidak go green lah. Ya, ini semuanya juga kerjaan negara-negara. Semuanya bisnis lah. Bisnis semuanya lah. Uang. Sebenarnya nggak ada lah yang kayak ini itu apa. Nggak ada, cuma duit doang. Makanya ini penjajahan modern. Kita itu udah kayak dulu. Jadi kita dijajah, kita disuruh kerja rudi. Jadi sebenarnya kita itu perlu, memang sulit sih dibedain. Maksudnya pasti ada berita yang pro mana, lalu apalagi baru pemilu itu loh, ada yang terpecah pro 1, pro 2, pro 3 ya semuanya pecah gitu loh. Yang menurut saya ini lebih ini lebih itu. Itu paling benar ya, dari benar sebenarnya. Betul. Ya apapun pilihan kita, belum tentu dia si malaikat sucinya benar. Kan bisa aja dia itu serigala berbulu domba. Kita kira tahu. Intinya jangan mau diadu domba. Semakin kita terpecah, semakin kita gampang untuk disetir. Makanya kenapa sebuah negara itu kayak Afrika itu dibikin kacau balau. Kalau dia gak kacau balau, kalau pemerintahnya stabil, gimana mau nyolong dia orang? Kan susah. Kalau kacau balau lah baru kayak rumah nih lagi huru hara, baru kita nyolong. Kan lebih gampang. Ya intinya kira-kira seperti itu. Iyalah, intinya sih gitulah. Jadi
Kita perlu lebih awas dengan berita-berita yang kita baca, yang kita dengar. Belum tentu benar lah. Betul. Jadi selalu sih kalau kita dengar apapun, ya dengar aja gitu. Iya. Tapi kita perlu tahu belum tentu benar. Intinya Betul. sih gitu. Betul. Apalagi kalau kita udah emosi ya biasanya. Susah. Ada loh teman gue yang kayak dengar paslon 2 langsung nggak suka, paslon 3 langsung wah sebel gitu. Jadi padahal ya udah gitu. Semuanya juga orang Kita Indonesia tahu juga sebenarnya. betul benar. Iya, yang kita tahu juga mungkin juga udah Udah. juga. Karena ini media kan Iya, juga ya susah lah ya. iya. Oke, itu aja lah ya. Jadi teman-teman boleh dong coba komen, bagi lagi pertanyaan-pertanyaan nih. Jadi biar kita bisa berbagi lagi apa yang kita ngerti, apa yang kita tahu. Betul. Itu aja dulu. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share ke teman kalian yang butuh dengar ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you. Thank you.